Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Kamila, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 230101502. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik bimbingan klasikal sebagai bagian dari tugas mata kuliah bimbingan klasikal. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang menarik, interaktif, dan bermanfaat bagi peserta didik. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nanti kalau saya bilang apa kabar semuanya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa nggak? Bisa. Coba ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke, gerakannya belum semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke. Ada yang tahu nggak kita mau ngapain sih hari ini? Nggak tahu. Sebelumnya, di sini siapa yang nggak masuk, yang nggak hadir? Yang nggak hadir coba lihat kanan kirinya. Siapa? Esa. Namanya? Esa Maulana. Kenapa? Kenapa nggak hadir? Ada lagi? Siapa? Kenapa? Sakit. Ada lagi nggak? Yang nggak hadir? Siapa? Iki Firmansyah. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada mana di luar? Ngapain? Udah tahu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kelihatan nggak? Yang belakang? Kelihatan. Kita sekarang mau belajar bimbingan klasikal. Ada yang tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Oke. Jadi bimbingan klasikal ini adalah salah satu layanan bimbingan konseling. Tahu nggak bimbingan konseling? Menurut BK? Tahu. Nah, menurut BK itu kepanjangan dari BK itu adalah bimbingan konseling. Ini adalah salah satu layanannya yang dilakukan di dalam satu kelas saat ini nih yang kita. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu buat kalian bisa memahami diri kalian masing-masing dan potensi yang ada di diri kalian. Di dalam bimbingan klasikal ada 4 bidang nih teman-teman. Yang pertama ada bidang sosial. Yang kedua ada bidang pribadi. Yang ketiga karir. Yang keempat ada yang tahu apa? Kalau kita di sekolah ngapain? Nah, yang keempat adalah belajar. Sekarang kita nonton video dulu ya.
Oke. Dari berita tadi nih, video tadi, ada yang tahu nggak ngebahas tentang apa? Siapa? Ayo, kencengin kalian apa? Siapa nih yang tahu? Tadi kan ada tuh ya, di highlight tulisannya di warna, ada yang warna kan? Nah, itu tentang apa sih? Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa kan? Gak apa-apa kamu. Sudahi bermain HP, betul. Ada lagi? Rendahnya pendidikan Indonesia, betul. Siapa lagi? Sebelah sini satu. Ada ini udah. Sebelah sini sekarang. Siapa nih? Pan, apa ini, Pan? Apa? Apa? Satu lagi yang belakang cewek. Betul semua ya. Jadi tadi kan ngebahas tentang rendahnya pendidikan di Indonesia. Terus sudahi bermain HP. Nah kita next nih. Lanjut lihat video selanjutnya ya. Simak videonya. Разбитая душа, твоя вишня, устата. Меня жесть утра, фотография твоя воспоминания от тебя. Oke. Yang tahu nggak nih dari dua video itu kita mau bahas. Tadi kan ada 4 bidang nih. Kita mau bahas bidang apa sih? Dari keempatnya. Tadi ada apa aja? Yang pertama. Hah? Katanya kita mau bahas tentang ngambek. Bagus, betul. Siapa lagi? Ayo. Yang belakang? Siapa yang bisa jawab? Mau bahas tentang apa sih kita? Tentang apa nih? Tadi ada kata tentang ngambek. Apa lagi? Yang tahu nggak? Oke, nih. Jadi kali ini kita bakalan bahas dari 4 bidang itu kita bahas tentang minat belajar. Nih, topiknya adalah katanya punya mimpi, tapi kok rebahan terus? Siapa yang rebahan? Oke. Ini ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian punya tujuan yang besar tapi justru terhenti karena rasa malas? Siapa yang pernah? Pernah? Yang pernah adalah? Jadi contohnya nih, kalian punya tujuan yang besar, pengen juara 1, tapi karena malas berhenti juara 1. Nah gitu. Siapa yang pernah di sini? Ada nggak? Ayo siapa ayo? Tadi yang bilang angkat tangan. Siapa nih? Siapa yang pernah punya tujuan yang besar tapi justru terhenti karena rasa malas? Ada yang bercerita nggak? Ada yang bercerita nggak? Apa sih tujuannya? Terus malasnya itu karena apa? Ayo. Yang belakang nih, boleh. Bulan, tadi Bulan angkat tangan. Gak apa-apa Bulan. Bulan kenapa? Tujuan besarnya apa? Gak apa-apa. Contohnya Bulan lagi malu-malu. Next ya. Ini ada video lagi nih. Lihat ya. Perhatikan, simak. Ke rumah dulu, dia jarang masuk pembelajaran online. Kayak gini, gue tengok kau jalan mindset, apalagi ngerjain tugas, malah main game terus. Nah ini udah seru, bisa lagi stres, apalagi musim corona gini. Nanti aja tugas mah. Kalau naik kelas, baru tahu rasa, pasti kau kecewa. Alah, jangan ikut campur.
Alhamdulillah naik ke kelas 12. Semoga cita-citaku segera tercapai. Amin. Alamak, ini gimana orang tuaku? Kacau sudah harus pulang kelas 11. Menurut kalian nih gimana sih perilaku siswa yang ada di video tadi? Perilakunya sendiri gimana? Ada lagi nggak? Perilakunya main HP baik. Apa lagi? Udah? Yang cewek-cewek nih nggak kedengeran suaranya. Apa yang cewek coba? Tadi malas belajar, main HP terus. Apa lagi? Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Apa itu rasa malas? Jadi rasa malas itu dapat diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh rendahnya minat, motivasi, dan ketekunan dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, gejalanya ini apa aja sih? Gejala perilaku seperti ini tuh sering melamun, terus bermain saat belajar, kurang disiplin, hingga kebiasaan menunda tugas. Nah, ini gejala-gejalanya yang bikin rasa malas itu muncul. Selanjutnya, dari video yang tadi, si Billy, itu menurut kalian kenapa dia malas belajar? Cuma main game, main HP mulu, terus udah itu aja. Nah, ini ada penyebab umum rasa malas belajar. Jadi beberapa penyebab nih. Yang pertama itu tidak ada tujuan yang jelas. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita nih, kalian nggak punya tujuan, ngapain sih belajar, nggak punya tujuan gitu. Itu nanti bakal rasa malas belajar muncul. Terus kurangnya motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar itu biasanya bisa dari orang tua, dari teman kayak ngajaknya, ayo belajar. Nah itu nggak ada motivasi kayak gitu, malah ngajaknya, ayo nih main game, gitu kan. Terus yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Keempat, kelelahan fisik. Nah, kelelahan fisik itu kayak kalian tidurnya terlalu malam, jadinya nanti paginya ngantuk pas belajar. Nah, terus yang keenam, merasa tugas terlalu berat dan membosankan. Nah, dari video yang tadi juga apa dampaknya? Kalau si Billy itu tadi si Billy main HP terus, dampaknya apa ke dia? Gak naik kelas, betul. Nah, ini dampaknya nih. Dampak dari kemalasan belajar ini terlihat pada penurunan hasil belajar, seperti nilai rendah, keterlambatan dalam memahami materi, kesulitan mengejar pelajaran, dan perubahan sikap dan motivasi. Oke, sebelum kita masuk ke bagian kelompok, di sini ada sedikit. Mau berdiri duduk aja ya. Tahu kan yang ini? Ayo ikutin ya. Yang ini. Kalian ikutin ya. Semuanya. Ayo. Kurang semangat sih aktivitasnya. Ayo kelarin suaranya kalau tidak ngantuk. Sekarang kita akan bagi kelompok. Berhitung ya. Hitung 1 sampai 6, habis itu ulangin lagi terus. Oke? Dari sini. Pas. 5. Kamu 6. 1, 2. Oke. Ayo, kelompok 1 mana teman-teman? Kelompok
Siapa kelompok 1? Kelompok berapa? Ayo kelompok 1 mau di mana nih? Mau di mana? Duduknya mau di mana? Ayo kelompok 1. Oke, kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 duduk berarti. Ayo. Siapa kelompok 1 di sini? Saya dapat tadi. Ini kelompok 1.
Tadi terakhir kelompok berapa? 6. Tadi kamu kelompok 1. Ini nih. Kamu kelompok 2. Ini. Kamu tidak. Kamu tengah. Kamunya jangan. Perwakilan kelompok 3 orang, perwakilan 3 orang maju ke depan. Ini masalahnya nih, masalah kelompok 2 sama kayak kelompok 1. Nih, dikasih dulunya gimana sih? Nah, ya benar. Ini masalahnya ya. Ayo. Yang pertama, itu ada perilaku malas belajar yang dilakukan belakang. Ada apa aja? Ada apa? Solusinya nih, solusinya apa buat kakak? Oke, sekarang saya punya kalau presentasi ingat tepuk hebat dulu, kayak gini. Tepuk hebat, 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 hebat. Kelompok 2 hebat, bisa? Oke, ayo, ini kan 1, 2, 3,
Kelompok berapa yang maju? Kelompok 5. Oke. Ayo kelompok 5. Ini ya, kontrolnya maju. Ayo. Oke, habis kelompok 5 yang maju kelompok 3. Habis kelompok 5 kamu 3. Lagi kelompok maju. Ayo, ayo perhatiin temennya. 2, 3, satu lagi. Gentle. Apa? Yang pertama apa ya? Nah, apa nih perilakunya yang jadi masalah ya? Yang pertama ada mengabaikan tugas. Belajarnya tidak fokus. Itu sama nilainya turun. Yang dia dia kan belum tadi. Dia ingin menjadi dokter. Oke, kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Ayo kelompok 3. Habis kelompok 3, kelompok jangan salah yang terjadi pada kesehatan. Sama orangnya caranya yang orang yang tidak percaya diri. Menurut kalian apa yang banyak datang tidak? Hendaknya sangat marah tidak sanksi. Mana yang tidak tadi ada solusi dari kelompok 3 katanya kalau bisa jadi ini karena menjauh ide. Yang kedua, ini harus dikasih sanksi, harus dilaporin ke guru. Oke, tepuk hebat dulu, tepuk hebat. Hebat. Kelompok 3 hebat. Tadi kelompok 1.
kelompok 1 nilainya sama dengan kelompok 2. Ya, mau Nanti itu kayak habis kelompok 1, kelompok Apa saja dampak yang mungkin terjadi pada akal jika kegiatan ini terus dilakukan? Nilai terhadap tidak naik kelas, tidak menjadi argumen dan solusi apa saja yang bisa membantu akan mengatasi kegiatan belajarnya, menghindari kenikmatan dan fokus belajar. Oke nih, solusinya tadi ada menghindari bermain HP agar fokus belajar. Nah, kita kasih tepuk hebat dulu nih buat nomor 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 1 hebat. Oke. Selanjutnya, kelompok 6. Ayo untuk 6. Tadi yang terakhir. Kamu buat ya, siapin orangnya. Ini masalah kelompok 6 sama kayak masalah kelompok 5. Ya. Lakukan saja perilaku Nadira yang menjadi masalah. Apa? Mengabaikan tugas. 2. Menurut kalian apa penyebab Nadira melakukan hal tersebut? Matikan main HP. Oke, solusinya apa? Ini tadi ada penyebabnya karena lebih mementingkan sosial media. Kita kasih tepuk hebat dulu buat kelompok 6. Kita hebat. Hebat, hebat. Ada hebat. Kelompok 6. Lanjutnya kelompok 5. Ayo, kelompok 4. 4, sorry. Kelompok 4 siapa dulu? Kelompok 4 berarti masalahnya sampai Cireng. Ayo, jangan semuanya cireng. Ayo beraniin. Baik melakukan kebebasan membela diri sendiri di teman-teman yang menjadikan hukuman yang timpal kemudian melihat sampai pada guru apa yang bapak hari ini banyak Oke nih, tadi dari kelompok 5 tadi kelompok 3 solusinya itu dirinya sebagai korban harus menjauhinya, ya kan? Ya lo kelompok 3. Udah sama ya Kak? Apa?
Tapi kalau bertiga kan bilangnya si Nina itu menilai korban harus menjauhi teman-temannya. Nah, kalau dari keempat, pokoknya harus membela dirinya sendiri. Itu semuanya benar ya? Harus tetap hebat dulu. Tidak hebat. Oke teman-teman semuanya. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan dengan klasikal kita hari ini adalah punya mimpi itu penting, tapi langkah kecil setiap hari yang konsisten akan membawa kita dari rasa malas ke arah yang kita inginkan. Oke, sebelumnya tinggal tadi ini pulang balik kayaknya, tapi kamu namanya satu. Ini makan aja. Oke,